peluangnya untuk terus berlanjut sangat kecil ya, karena pada kontrak drawing aja sudah nggak bisa jalan. Nah, karena itu saya ingin merespon ini pada dua hal ya, menurut saya. Yang pertama, sejak dari awal tahun 2019, ketika bidding itu dilakukan oleh FIFA, lalu pemerintah mengajukan. Nah, semestinya semua hitungan politiknya sudah diukur oleh pemerintah. Karena waktu itu juga sudah ada kepesertaan dari timnas Israel. Nah, pada konteks itu, saya ingin menempatkan semua kita, termasuk yang menolak hari ini, semestinya penolakan dilakukan sejak waktu itu. Nah, risikonya kemudian ketika pemerintah bidding dan mendapatkan momen itu sebagai penyelenggara, anggaran sudah kita keluarkan juga, dan hari ini suasananya begini, karena itu kita tempatkan pada konteks pemerintah harus segera secepatnya mengambil inisiatif untuk duduk bersama dengan pihak FIFA terkait dengan drawing yang dibatalkan ini, dan termasuk saya meminta ada sikap yang tegas dari pemerintah apakah akan tetap melanjutkan atau membatalkan penyelenggaraan U20 ini. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, kami concern betul urusan terkait dengan menyelamatkan sepak bola kita di Indonesia. Kan hampir pasti ketika ini dibatalkan, kalau kita baca runtut dari berbagai aturan FIFA, hampir pasti kita akan kena ban. Itu artinya sepak bola Indonesia akan keluar dari ekosistem sepak bola secara menyeluruh, secara sedunia. Semua penyelenggaraan event tidak bisa diikuti oleh timnas kita, dan termasuk berbagai liga juga tidak bisa kita ikuti. Nah, terkait dengan ini, kita ingin pemerintah dan PSSI secepatnya untuk melakukan lobby politik. Tentu saya tidak membayangkan suasananya seperti apa, tapi ketika risiko terburuk tidak bisa kita laksanakan, jangan sampai lalu kita kena ban oleh pihak FIFA dan berisiko cukup panjang bagi masa depan sepak bola kita. Nah, ini yang dua hal ini yang saya kira perlu kita tempatkan pada konteksnya masing-masing. Nah, terkait dengan protes FIFA, tadi Pak Muhajir sudah membawa wacana ini cukup jauh pada konteks melanggar konstitusi dan seterusnya gitu. Nah, menurut saya kalau sampai dibawa ke arah sana, semestinya sejak dari awal pemerintah tidak ikut bidding pada tahun 2019 itu gitu. Nah, paradoks ini yang saya kira perlu dijawab juga oleh pemerintah. Jadi jangan sampai risiko pembinaan sepak bola kita hancur, kita keluar dari ekosistem sepak bola gara-gara kesalahan pemerintah mengambil posisi yang sejak dari awal menurut saya tidak menghitung secara clear menyangkut soal urusan menjadi penyelenggara dari U20 ini. Baik. Ya paling nggak tidak kena ban ya, tidak kena sanksi terkait dengan keberadaan sepak bola di Indonesia. Ini menjadi penting sekali lagi karena kita memikirkan ekosistem sepak bola kita yang mau tidak mau harus menjadi bagian dari FIFA gitu. Nah, yang kedua, pahitnya ya Mas, pahitnya menurut saya secepatnya saja pemerintah memutuskan untuk misalnya tidak jadi mengambil gitu, dengan konsekuensi tidak ada ban apapun, sanksi apapun. Gitu. Karena sebenarnya event under 20 ini kan sebenarnya nggak seksi-seksi amat sebenarnya gitu. Cuman waktu itu saya nggak tahu persis suasana psikologis dan suasana politiknya seperti apa, pemerintah ikut bidding pada konteks itu gitu. Jadi kalau diukur dari sebuah event under 20 ini sebenarnya event yang biasa-biasa saja sebenarnya,
dan relatif ketika ini nggak jadi untuk kita ambil, sebenarnya selama tidak dapat sanksi, itu aja poinnya sebenarnya nggak ada masalah. Termasuk kan konsekuensinya pasti ketika kita nggak jadi kan timnas kita nggak akan bisa main. Itu konsekuensinya. Karena sebenarnya kan kita tidak masuk dari kompetisi yang sudah ada sebelumnya. Ini karena kita tuan rumah lalu kita punya poin untuk timnas kita main, kira-kira begitu. Jadi sekali lagi kita kembalikan lagi pada sikap pemerintah. Tentu apa yang disampaikan oleh Prof. Muhadjir mungkin dalam diskusi tadi sudah nggak relevan gitu untuk melobi kepada FIFA. Hari-hari ini sudah nggak relevan. Menurut saya akan mengalami kebuntuan. Jadi yang paling mungkin untuk dinegosiasikan oleh pemerintah dan PSSI adalah supaya kita tidak mendapatkan sanksi, itu saja. Ya sekarang tinggal kekuatan lobby pemerintah saya kira untuk meyakinkan FIFA bahwa, dan menurut saya harus secepatnya diputuskan apakah pemerintah tetap akan melanjutkan atau tidak gitu. Itu yang saya kira ditunggu oleh FIFA hari ini gitu. Dan saya kira kalau modelnya mengajukan syarat-syarat saya kira udah nggak relevan menurut saya. Itu semestinya sudah diajukan sejak dari awal. Nah, karena itu pada konteks ini saya kemarin sampaikan bahwa semestinya termasuk pihak-pihak yang tidak setuju terhadap kehadiran tim Israel, semestinya sudah disuarakan sudah jauh-jauh hari, tidak pada hari-hari ini gitu. Itu termasuk yang kehilangan relevansinya menurut saya. Nah, itu sekali lagi jadi catatan kita bersama. Sekarang kita tinggal tunggu kecanggihan pemerintah dan PSSI untuk melobi FIFA, karena sudah jadi bubur ini. Karena hampir pasti menurut saya pasti tidak mungkin kita selenggarakan. Tinggal poinnya saya kira bagaimana supaya kita bisa lolos dari sanksi pihak FIFA, itu aja. Yang paling mungkin kita bisa lakukan hari ini. Baik, kita tunggu nanti hasil lobby dari pemerintah. Terima kasih Bung Toel, terima kasih Pak Saiful telah bergabung bersama kami di Breaking News. Selamat malam.